Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, diantaranya seorang yang terluka kekademangan oleh Ki Tambi, tetapi ia menemukan suatu kejanggalan saat melihat kuda milik orang yang terluka berada di dekat desa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Tetapi, Ki Tambi menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Ki Jagabaya. Dilihatnya wajah itu menjadi tegang pula. Ki Demang, berkata Ki Tambi kemudian, apakah kita untuk seterusnya akan tetap dalam keadaan seperti ini? Apakah pada suatu ketika kademangan ini akan kita biarkan menjadi kering sama sekali diperas oleh Panembahan Sekar Jagat? Tentu tidak Ki Tambi, jawab Ki Demang. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Kita belum pernah berbuat apa-apa. Tiba-tiba Ki Jagabaya menyahut. Memang barangkali lebih baik sekali-kali kita mencoba. Itu terlampau bodoh, berkata Ki Demang kemudian. Kita jangan mencoba-coba terhadap Panembahan Sekar Jagat. Taruhannya pasti akan terlampau mahal. Mungkin kita dapat mengikhlaskan semua harta benda yang ada di kademangan ini. Tetapi tentu tidak dengan gadis-gadis kita, seperti yang baru saja terjadi. Untunglah bahwa persoalan itu telah dapat kita selesaikan dengan persetujuan itu. Karena itu, kita jangan mencoba mendahului melanggar pembicaraan yang telah saling kita setujui. Bukan kita yang melakukannya, Ki Demang. Juga yang membebaskan Ratri saat itu bukan salah seorang dari antara kita. Tetapi yang melakukannya adalah orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Itu kali ini juga, apa yang telah dilakukannya, berkelahi, jawab Tambi. Kemudian diceritakannya apa yang dilihatnya. Perkelahian yang sudah hampir selesai dan yang ditemuinya tinggallah sebuah mayat dan orang yang terluka itu. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, apakah kau sempat bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar? Tidak, Ki Tambi menggeleng, dan sejenak kemudian dengan ragu-ragu berkata, tetapi, bagaimana kalau orang yang menamakan diri Putut Sabuk Tampar, utusan Resi Panji Sekar itu bersedia bekerja sama dengan kita? Apakah yang akan dilakukannya? Wajah Ki Demang tiba-tiba menjadi tegang. Seandainya, jawab Tambi, seandainya, Putut Sabuk Tampar bersedia bekerja bersama kita dan para pengawal kademangan ini untuk melawan Panembahan Sekar Jagat. Oh, itu terlalu bodoh lagi, sahut Ki Demang. Kita berusaha melepaskan diri dari mulut buaya, tetapi kita akan jatuh ke dalam mulut harimau. Dan siapakah yang dapat menjamin bahwa Putut Sabuk Tampar itu akan berlaku jujur? Ki Tambi tidak menyahut, diangguk-anggukkannya kepalanya. Namun kemudian ia berpaling kepada Temunggul dan bertanya, bagaimana pendapatmu? Temunggul mengerutkan dahinya. Sejenak ia berpikir dan sejenak kemudian ia menjawab, bagiku sendiri Ki Tambi, mati bukannya sesuatu yang harus ditakuti. Seandainya kita harus berkelahi mati-matian melawan Panembahan Sekar Jagat, sekalipun aku tidak akan gentar. Tetapi bagaimana nasib kademangan ini setelah kita semua mati? Bagaimanakah nasib gadis-gadis kita? Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ia sadar bahwa kademangan ini memang belum masak untuk bangkit melawan Panembahan Sekar Jagat saat ini. Apabila demikian, memang satu-satunya yang paling baik adalah diam. Diam lebih dahulu daripada berbuat tanpa pertimbangan yang cukup masak. Dengan demikian, maka kademangan ini akan benar-benar menjadi binasa karenanya. Karena itu maka Ki Tambi pun kemudian terdiam. Ia duduk saja sambil merenungi dedaunan yang digoyang-goyangkan angin ke arah manapun tanpa dapat memberikan pilihan. Panjang yang ada juga di pendapa itu mendengarkan semua pembicaraan dengan dada berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia telah menghubungkan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu dengan kepergian Bramanti. Sikap Bramanti selalu menggangguku. Kenapa tiba-tiba saja ia pergi meninggalkan aku di rumahnya? Pertanyaan itu telah menyentuh hati Panjang. Tetapi ia menyimpannya saja di dalam hatinya. Pada suatu ketika ia ingin dapat membuktikan hubungan antara orang yang menamakan dirinya Putut Sabuk Tampar itu dengan Bramanti. Pendapa itu pun sesaat disambar oleh kesenyapan. Masing-masing membiarkan angan-angannya membubung setinggi awan yang berarak di langit yang biru.
Kitambilah yang mula-mula sekali bergeser sambil berkata, "Baiklah, aku akan pulang dahulu. Terserahlah orang yang terluka itu. Sebenarnya aku ingin memanfaatkannya untuk menemukan tempat orang yang menamakan dirinya Panembahan Sekar Jagad. Tetapi apabila kademangan ini masih saja lelap di dalam mimpinya, maka aku kira usaha itu tidak akan banyak manfaatnya. Maka aku kira, memang lebih baik biarkan keadaan seperti ini untuk sementara." Tidak seorang pun yang menjawab. Sehingga Kitambi pun kemudian berdiri perlahan-lahan sambil berkata pula, "Aku akan pulang. Tetapi aku masih harus menyelesaikan satu pekerjaan lagi. Mengubur mayat yang aku temui bersama orang yang luka itu." Sejenak Ki Demang termenung. Kemudian katanya, "Baiklah, kau membawa beberapa orang teman Kitambi." Kitambi menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu Ki Demang. Aku akan pergi sendiri." Sebelum Ki Demang menjawab, Kitambi telah melangkah meninggalkan pertemuan itu. Tetapi ia tertegun ketika seseorang berdiri pula dari antara para pengawal dan berkata, "Aku ikut paman." Kitambi termenung sejenak. Ditatapnya wajah anak muda itu. Dilihatnya sorot matanya memancarkan berbagai macam persoalan di dalam dirinya, sehingga Tambi pun kemudian menganggukkan kepalanya, sambil berkata, "Baiklah Panjang. Tetapi tidak lebih dari kau seorang diri." Panjang tersenyum. Katanya, "Terima kasih paman." Lalu kepada Temunggul ia minta izin untuk pergi. "Setelah semuanya selesai, aku akan kembali kemari Temunggul. Sekarang aku minta izin untuk mengikuti paman Tambi." Temunggul tidak segera menyahut. Dan karena ia masih tetap diam, maka Kitambilah yang berkata, "Aku pinjam anak buahmu yang seorang ini Temunggul." Temunggul terpaksa menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Silakan paman." Panjang pun kemudian mengikuti Kitambi melintasi halaman. Tetapi kemudian Kitambi bertanya, "Apakah kau mempunyai seekor kuda?" "Ada paman, tetapi di rumah. Marilah kita ambil bersama-sama." "Tetapi aku berjalan kaki sampai ke rumah." Kitambi tidak menjawab. Dituntunnya kudanya sampai keluar regol halaman. Kemudian katanya, "Kita naiki berdua sampai ke rumahmu." Panjang ragu-ragu sejenak. Dipandanginya kuda Kitambi yang tidak terlampau besar itu. Kitambi yang melihat Panjang menjadi ragu-ragu berkata, "Naiklah. Kudaku adalah kuda yang luar biasa, meskipun bentuknya agak kecil." Panjang pun kemudian meloncat naik, betapa ia tetap ragu-ragu disusul oleh Tambi sendiri. Keduanya kemudian berkuda bersama-sama ke rumah Panjang. Sejenak kemudian Panjang menyiapkan kudanya. Ketika kuda itu telah siap, Kitambi berbisik, "Aku memerlukan seekor kuda lagi Panjang." "Untuk apa paman?" bertanya Panjang. "Aku ingin membawa seseorang bersama dengan kita pergi ke batas kademangan itu." "Siapa?" Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak. Namun bukankah Panjang akhirnya akan mengetahuinya juga? Karena itu, maka akhirnya Kitambi pun berkata, berterus terang, "Bramanti. Aku akan mengajaknya." Mendengar jawaban itu, dada Panjang berdesir. Dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa Bramanti?" "Tidak apa-apa, kebetulan orang yang pertama aku menemui ketika aku membawa orang yang terluka itu adalah Bramanti. Karena itu maka aku telah mengajaknya untuk pergi, menguburkan mayat itu." Panjang tidak menyahut, tetapi ia mencoba mencari dan menghubung-hubungkan semua persoalan yang ditemuinya. Sejenak kemudian ia menjawab, "Akan aku coba meminjam kuda tetangga sebelah paman." Kuda itu pun cukup baik. "Cobalah, asal tidak menyusahkannya." Panjang pun kemudian pergi ke rumah tetangganya. Sejenak kemudian ia pun telah kembali sambil menuntun seekor kuda. "Bagus, kau mendapat seekor kuda yang baik." Keduanya kemudian pergi bersama-sama ke rumah Bramanti sambil menuntun seekor kuda. "Bagaimana kalau Bramanti tidak dapat naik atau setidak-tidaknya belum pernah naik seekor kuda?" bertanya Panjang. Kitambi tersenyum, "Marilah kita coba." Panjang pun tersenyum pula. Namun sejenak kemudian dahinya pun menjadi berkerut-kerut. Sebenarnya yang mendorong untuk ikut serta Kitambi adalah keinginannya untuk menanyakan, apakah Kitambi sempat bertemu muka dengan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar atau setidak-tidaknya mengenal wajahnya. Tetapi ia masih belum dapat menyatakannya. "Panjang," berkata Kitambi, "apakah kau berada di halaman rumah Bramanti ketika Wanda Geni memasuki kademangan ini?" "Ya paman,
dan tiba-tiba saja Panjang mencoba untuk menemukan jalan. Dari mana Paman tahu? Dari Bramanti sendiri. Tetapi di manakah Bramanti selama itu? Apakah Paman mengetahuinya? Tidak, aku hanya mendengar pengakuannya saja, bahwa ia telah pergi ke sungai. Apakah benar Bramanti pergi ke sungai? Aku tidak mengerti. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan-pertanyaan mengenai Bramanti dan Putut Sabuk Tampar telah tertimbun di dalam dadanya, sehingga akhirnya terloncat juga pertanyaan itu. Paman, apakah Paman dapat mengenal Putut Sabuk Tampar? Pertanyaan itu telah mengejutkan Tambi, sehingga ia pun bertanya, kenapa? Aku hanya ingin membayangkan, kira-kira bentuk dan tubuh Putut Sabuk Tampar. Tambi terdiam sejenak, ditatapnya saja wajah Panjang yang menjadi dalam. Karena Ki Tambi tidak segera menjawab, maka Panjang pun meneruskannya. Pertanyaan itulah agaknya yang telah membawa aku mengikuti Paman. Kenapa kau bertanya tentang Putut Sabuk Tampar itu Panjang? Apakah kau mengenalnya? Tidak, tidak Paman. Aku hanya sekadar ingin tahu saja. Tetapi Ki Tambi menggelengkan kepalanya. Sayang, aku tidak dapat mengenalinya. Mengira-irakannya, desak Panjang. Juga tidak, aku sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Jarak kami masih terlampau jauh saat itu. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Sedang Ki Tambi pun untuk sesaat berdiam diri. Namun berbagai pertanyaan telah bergelut di dalam dadanya. Pertanyaan Panjang sangat menarik perhatian. Gumam Ki Tambi di dalam hatinya. Apakah Panjang berusaha untuk menghubungkan seseorang dengan Putut Sabuk Tampar? Ki Tambi mengangguk-angguk kecil di luar sadarnya. Aku bersedia membawa Panjang karena Bramanti menyebut-nyebut namanya ketika Wanda Geni berada di Kademangan ini. Tetapi di manakah Bramanti saat itu? Agaknya ia telah meninggalkan Panjang dengan diam-diam. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia telah menemukan hubungan antara Putut Sabuk Tampar dan pertanyaan Panjang. Panjang yang ditinggalkan oleh Bramanti di halaman rumahnya, agaknya sedang mencoba mencari hubungan itu. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di muka regol rumah Bramanti. Ternyata Bramanti masih duduk di bawah pohon sawo, meskipun kini ia sudah tidak menganyam keranjang. Tetapi ia duduk bersandar sambil memandangi awan yang lewat selembar-selembar di atas kepalanya. Bramanti terkejut ketika ada beberapa ekor kuda berhenti di depan regol halaman. Segera ia meloncat berdiri dan menyongsongnya. Ah, desisnya. Kalian membuat aku terkejut dan ketakutan. Tetapi Bramanti menjadi heran. Melihat Ki Tambi tersenyum aneh kepadanya. Kenapa kau tidak bersembunyi lagi Bramanti? Bertanya Ki Tambi. Aku menunggumu sampai tulang punggungku hampir patah, berkata Panjang. Maaf, aku terlampau tergesa-gesa. Aku menyangka bahwa Wanda Geni tiba-tiba saja datang memasuki halaman rumah ini, sehingga aku segera lari dan bersembunyi di sungai. Sungai mana? Desak Panjang. Ada beberapa jalur sungai di Kademangan kita ini. Panjang menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyahut lagi. Dibiarkannya Ki Tambi menyampaikan maksud kedatangan mereka. Aku memerlukan kawan, Bramanti. Bramanti memandang Ki Tambi dengan sorot mata keheranan. Terbata-bata ia bertanya, apakah maksud Paman? Aku memerlukan kau untuk mengawani aku Bramanti. Tetapi, apa yang akan Paman lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengubur mayat yang ditinggalkan oleh Putut Sabuk Tampar di tengah jalan. Aku memerlukan kau untuk membantu menguburkannya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Oh, desahnya, aku sangka Paman akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Nah, berkemaslah, di manakah mayat itu sekarang Paman? Di ujung Kademangan. Oh, di ujung bulak itu maksud Paman. Ya, aku takut Paman. Kalau tiba-tiba saja orang-orang Wanda Geni datang lagi untuk mengambil orangnya yang terbunuh dan bahkan dengan yang terluka itu sama sekali. Ah, tentu tidak. Panembahan Sekar Jagat tidak akan punya waktu untuk mengurusinya. Karena itu, biarlah kita saja yang melakukannya. Tetapi kenapa mesti dengan aku? Bukankah masih banyak kawan-kawan Panjang yang lain yang lebih berkepentingan daripada aku? Berkemaslah, jangan terlampau banyak bertanya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian melangkah surut.
Baiklah kalau paman menghendaki, tetapi apakah paman tidak singgah lebih dahulu? Terima kasih, aku ingin segera melakukannya. Bramanti pun kemudian melangkah surut sambil berkata, maaf paman, aku akan berpakaian. Bramanti pun kemudian berlari melintasi halamannya untuk mengambil pakaiannya yang masih agak lebih baik untuk pergi bersama-sama dengan Kitambi dan Panjang. Sambil mengenakan pakaiannya, Bramanti selalu diganggu oleh berbagai macam masalah tentang dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba saja Panjang dan Kitambi bersama-sama mengajaknya pergi untuk mengubur orang Panembahan Sekar Jagat yang terbunuh itu? Keduanya adalah orang-orang yang agaknya menaruh kecurigaan atasnya. Tetapi akhirnya Bramanti tidak dapat berbuat lain daripada pergi mengikuti kedua orang itu. Apa boleh buat, desisnya. Sebelum ia turun ke halaman, maka ia pun minta diri lebih dahulu kepada ibunya, bahwa ia akan pergi bersama Kitambi dan Panjang. Kalian akan pergi kemana? Bertanya ibunya. Sekadar melihat-lihat ibu, mungkin Paman Tambi ingin mengenali tanah yang telah terlampau lama ditinggalkan. Karena aku pun baru kembali pula ke tanah ini, maka aku dibawanya serta. Panjanglah yang akan memperkenalkan kami dengan hal-hal yang baru, yang belum pernah kami lihat sebelumnya, atau yang barangkali telah kita lupakan. Ibunya sama sekali tidak berprasangka apapun juga. Karena itu maka dibiarkannya anaknya pergi bersama Kitambi dan Panjang. Nah, naiklah, desis Tambi sambil menyerahkan kendali seekor kuda. Apakah aku juga harus berkuda? Apakah kau dapat berlari secepat kuda-kuda ini? Bramanti tersenyum. Ia tidak dapat memilih. Karena itu, maka diterimanya kendali kuda itu sambil berkata, tetapi aku belum terlampau biasa berkuda paman. Mungkin aku tidak akan dapat setangkas Paman dan Panjang. Tetapi Kitambi dan Panjang tidak menjawab. Mereka pun segera meloncat ke punggung kuda masing-masing sambil saling berpandangan sejenak. Dan Panjang pun kemudian berkata, belajarlah naik kuda Bramanti. Apabila pada suatu saat kau nanti menjadi pengawal Kademangan, dan kau harus menjalani pendadaran dengan cara seperti yang pernah dilakukan oleh Temunggul, yaitu mempersilakan calon pengawal itu menundukkan seekor kuda yang masih liar. Bramanti tersenyum sambil membelai kepala kudanya. Tetapi bukankah kuda itu tidak nakal? Sepengetahuanku tidak, jawab Panjang. Agaknya masih lebih beruntung bagi mereka yang hanya sekadar menundukkan kuda yang liar, daripada harus bermain-main dengan seekor dan bahkan sepasang harimau. Panjang pun tersenyum pula. Katanya kemudian, ayo, cepatlah sedikit. Bramanti memandangi mata kudanya sejenak. Kemudian ia pun segera meloncat pula ke punggungnya. Kau tidak dapat mengelabuhi aku Bramanti, desak Kitambi. Orang yang tidak biasa berkuda, tidak akan meloncat setangkas kau. Kini Bramanti tertawa. Katanya, aku adalah seorang pesuruh selama aku merantau. Pesuruh seorang pedagang sapi di Wanakrama. Selama itulah aku belajar naik kuda, untuk kepentingan pekerjaan itu. Apakah kau belajar menjinakkan harimau pula? Bertanya Panjang tiba-tiba. Bramanti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggeleng. Tentu tidak. Kenapa? Tidak apa-apa. Marilah, kita jangan terlambat, berkata Kitambi. Supaya kita tidak bertemu dengan orang-orang dari Kademangan lain yang mungkin akan melihat orang-orang yang terbunuh itu pula. Mereka bertiga pun segera meninggalkan regol halaman rumah Bramanti. Semakin lama derap kuda mereka pun menjadi semakin cepat. Kitambi lah yang berada di paling depan, kemudian Panjang dan yang paling belakang dari mereka adalah Bramanti. Namun demikian, setiap kali, baik Kitambi maupun Panjang selalu berpaling. Mereka melihat betapa Bramanti tidak kalah tangkasnya dari mereka berdua. Ketika Kitambi mempercepat laju kudanya diikuti oleh Panjang, maka kuda Bramanti pun berpacu semakin cepat. Anak itu cukup tangkas di punggung kuda, desis Kitambi di dalam hatinya. Tetapi masih saja ia menemukan jalan untuk mengelak dengan mengaku dirinya sebagai seorang pesuruh. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Sedang laju kuda mereka pun semakin lama semakin cepat. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berderap menyusur jalan di tengah-tengah sawah menuju ke perbatasan Kademangan Candisari. Dalam pada itu, orang-orang yang masih ada di Kademangan duduk sambil merenungi apa yang telah terjadi. Di dalam rumah Kidemang itu masih terbaring seorang pengikut Panembahan Sekar Jagat yang sedang mendapat pengobatan.
Ki Jagabaya yang masih ada di Kademangan itu juga sekali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi heran, kenapa sampai saat ini orang-orang Kademangan Candisari masih juga berdiam diri menghadapi segala macam tindakan dari orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Bahkan semakin lama semakin menjalar desas-desus bahwa orang-orang Panembahan Sekar Jagad adalah orang-orang yang ajaib. Cerita terakhir mengatakan bahwa Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang mampu melenyapkan diri, mempunyai ilmu siluman sehingga tiba-tiba saja ia dapat lenyap dari pandangan mata. Dengan demikian, ia dapat berada di segala tempat dan di segala waktu tanpa diketahui oleh orang lain. Tetapi baik Ki Jagabaya maupun para pengawal Kademangan itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa 4 orang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad yang langsung dipimpin oleh Wanda Geni sendiri dapat dikalahkan oleh hanya seorang yang mengaku dirinya utusan Resi Panji Sekar. Namun pembicaraan antara Ki Tambi dan Ki Demang ternyata telah menumbuhkan persoalan di hati anak-anak muda Kademangan Candisari. Meskipun dengan ragu-ragu, namun 1-2 di antara mereka sudah mulai bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apakah kita akan membiarkan keadaan serupa ini untuk seterusnya? Dan setiap kali mereka selalu mendengar Ki Demang berkata kepada orang-orang Kademangan Candisari, bahwa untuk kepentingan Kademangan ini sendiri mereka sebaiknya tidak berbuat apa-apa terhadap setiap utusan Panembahan Sekar Jagad. Pada suatu saat mereka akan berhenti dengan sendirinya, berkata Ki Demang setiap kali. Tetapi kapan? Pertanyaan itu menyentuh setiap hati. Kita harus menunggu sampai kita siap melakukan sesuatu, berkata Ki Demang itu pula setiap kali. Atau, kalau kita memang tidak mampu, maka apabila perselisihan antara Pajang dan Mataram telah selesai, maka kita akan dapat meminta perlindungan lagi dari para prajurit. Dan Panembahan Sekar Jagad pun pasti akan segera mereka selesaikan. Namun setiap kali terngiang pertanyaan di setiap hati, tetapi kapan? Tetapi kapan? Kita harus mulai. Hati para pengawal itu pun telah tergerak. Kita harus mempertahankan apa yang ada sekarang sebelum semuanya habis terperas. Namun para pengawal, beberapa orang laki-laki dan bahkan Ki Jagabaya sendiri masih saja menyimpan persoalan itu di dalam hati mereka. Hanya Ki Tambilah yang berani mengatakan berterus terang, bahkan di hadapan banyak orang. Setiap kali seorang ingin mengutarakan isi hatinya, maka setiap kali mereka selalu dibayangi oleh kecemasan. Kalau yang diajaknya berbicara itu justru salah seorang dari pengikut Panembahan Sekar Jagad yang secara rahasia memang dibiarkan berada di tengah-tengah lingkungannya. Demikianlah cerita jilid 4 bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram.